Hello from above. Tehnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Asal jangan anggur merah, Mas. Oke, balik lagi di Gober, ngobrol bareng Gus Ber. Hari ini kita kedatangan tim pemain tim PSIS Semarang, Friendly Saputra. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa nih, hari ini kita kedatangan pemain hebat nih. Mas, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hati sehat tapi? Sehat. Aman. Enggak bercanda. Hati aman. Sampean gimana sih? Alhamdulillah belum aman juga nih Mas. Kok jadi curhatan Mas? Saya sebenarnya mau coba tanya-tanya tentang karir perjalanan Mas Friendly Saputra ya Mas. Iya. Mas ini sekarang bermain di PSIS Semarang. PSIS Semarang. Sejak kapan itu Mas? Tahun 2018. 2018. Sebelumnya saya sempat baca pernah di Lampung FC, PS Bengkulu, Perseram. Ya. Betul kan? Iya betul. Habis Google saya googling. Persilat juga persilat. Oh sempat di Persilat. Persilat Lampung Tengah. Ke Lampung Tengah. Awal meniti karirnya Dari Lampung Tengah. Persilat dulu. Iya, Tapi Persilat. kalau asli tinggal di mana, Mas? Asli tinggal di Punggur. Oh, asli di Punggur. Kota Punggur tahu? Oh, kota Punggur. Punggur kota Nanas itu ya? Iya. Tugu Nanas itu ya? Saya kok bisa gitu awalnya sampai di kontrak profesional di PSIS Semarang itu gimana? Perjalanan karir dari awalnya tuh Mas? Kalau dari awal itu kan memang dari kecil, dari SD kelas 6 mungkin ya. Dari lahir? Dari kelas SD kelas 6. Oh, SD kelas 6. Karena dari lahir nanti bahaya orang-orang. Dari lahir langsung megang bola. Jadi awalnya sebenarnya baru latihan teman-teman itu waktu saya SD itu teman-teman udah kelas 3, 4 itu udah pada latihan. Saya cuman belum waktu itu belum tertarik kan di main sepak bola. Cuman setelah kelas 6 kok pingin terus ngelihat teman-teman pada main sepak bola. Akhirnya saya bilang sama orang tua, Bu, ingin main bola, ingin ikut latihan main bola. Dan memang terus langsung dari situ itu ketanam pengen menjadi pemain profesional. Dan alhamdulillah sekarang terjadi. Sempat ikut SSB atau memang main dengan kawan-kawan biasa gitu? Saya ya sempat SSB di Punggur. Di Punggur itu pelatihnya Pak Kosusin. Luar Pak Kosusin itu ada itu dosen juga di STO ya beli ya? Oh, dosennya beli nih. Oh, luar Dosennya beli juga. biasa. Setelah dari SSB itu pertama kali ikut tim. Sebelum tim profesional kan jelas tim amatir. Itu ikut tim mana dulu itu, Mas? Dulu kan kalau di usia, kalau dulu kan Di kelompok nggak kayak sekarang ya. Mungkin kalau sekarang ini kan ada Liga Nusantara, Liga segala Timus, macam. Liga Suratin segala macam. Kalau di dulu Kalau dulu saya ikut Bogasari, yang resmi ya, Iya, yang Bogasari. resmi dari pemerintah itu. Bogasari itu ikut malah bukan ikut Lampung Tengah dulu Mas, ikut mana itu, Mas? ikut ke Lampung Selatan. Oh, Persilas. Kabupaten Lampung Selatan. Karena waktu itu Lampung Tengah nggak nurunin tim kayaknya. Jadi yang pemain-pemain Lampung Tengah banyak ikut ke Lampung Selatan. Setelah dari Persilat langsung dikontrak sama Lampung FC dulu. Oh enggak. Pokoknya saya awal-awal itu main di usia-usia dulu. Oh, di kelompok umur Dari Bogasari itu Bogasari, kan U15 U15. namanya. U15 terus U18 Liga Suratin. Liga Suratin. Terus ikut Porprov. Sempat ikut Porprov Bela mana nih? Bela Lampung Tengah. Lampung Tengah akhirnya Dan Lampung Selatan juga. Alhamdulillah juara 2. Kalau sama mana di final itu, Mas? Tuan rumah Porprov yang di Bandar Lampung atau yang Lampung Selatan? di Tulang Bawang. Oh, di Tulang Bawang 2010 habis. Iya, 2010. 2010 apa 2011 itu ya? 10 deh kayaknya. Ya, Udah pasnya lah berapa iya. gitu. Setelah dari Porprov, Dari Porprov langsung loncat ikut Praponnya. Prapon Lampung. Kalau Porprov kan ikut Kabupaten Lampung Tengah. Nah, Porprovnya ikut Praponnya ikut Lampung. Waktu itu main di Bengkulu, kebetulan nggak pernah kalah.
nggak pernah kalah tapi nggak lolos. Nggak pernah kalah. Ini gimana emang nggak pernah kalah tapi nggak lolos? Nih, jadi Mainnya berapa kali nih? kita mainnya 3 kali. 3 kali. Itu kan satu grup sama Bengkulu, Jambi, sama Sumatera Selatan. Sumsel. Kita kalah poin. Jadi menang sekali, draw 2 kali. Poinnya 5 ya. Poinnya 5. Yang diambil Skala selisih gol. ya kalah poin. Oh, kalah poin. Oh, yang diambil cuma 1. Diambil cuma Nggak ada 2. Nggak ada. Oh, berarti dari prapon itu awal karir di tim profesional nih. Benar, kalau prapon itu bisa belum profesional. Enggak, setelah dari prapon itu akhirnya ada kontrak dari tim. Setelah dari prapon saya ikut PSBL. Sempat PSBL. PSBL. Salah Wikipedia ini berarti. Lampung FC katanya di Wikipedia. Iya, tapi memang waktu ditanyain dari tim mana itu saya nggak sebutin. Yang nggak saya sebutin Lampung Tengah sama PSBL itu. Oh, nggak sebutin. Langsung ke Lampung FC. Karena saya mikirnya kan yang langsung yang di profesional. Oke, berarti langsung di Lampung FC. Dari PSBL Ke Lampung FC. ke PSBL, Lampung FC, PS Bengkulu, Perserang di Liga 2 nih. Liga 2. Satu grup sama Lampung Sakti nggak sih waktu itu? Iya, satu grup. Satu grup ya? Iya, Betul berarti. Sampai dengan sekarang di PSIS Semarang. Luar biasa nih Mas, ini perjalanan karirnya. Mas, saya pernah baca artikel, Mas itu disetarakan dengan Rory Delap. Dikarenakan pro in-nya nih. Iya. Bisa jauh, itu gimana ceritanya nih? Itu nggak tahu ya Mas ya, itu wartawan Semarang aja sih. Sebenarnya sebelum diberitakan itu saya nggak tahu, bahkan saya nggak tahu. Ya? Karena saya kan memang pemain bola tapi jarang nonton bola. Pemain bola tapi jarang nonton bola. Iya. Susah nih, bingung juga kan? Iya. Setelah itu gimana? Ya itu, Rory Delap. Akhirnya saya searching nih. Oh iya, lemparannya nggak tahunya jauh ini. Jadi gitu? Iya. Bener berarti? Oh, jadi memang spesialis throw in? Ya memang Rory Delap itu lemparannya kencang, jauh. Karena memang sebelumnya nggak pernah istilahnya terinspirasi apa gimana, itu enggak. Karena ya otomatis aja sih waktu itu awal keluar itu di prapon, awal keluar lemparan gitu. Lemparan ke dalam. Tapi sebelum ngelempar itu identik dengan dilap dulu nih bolanya, dikasih sayang. Itu kenapa itu Mas? Itu jimatnya. Oh, jimatnya? Enggak. Bohong. Kenapa dia harus dilap dulu? Itu kan gini Mas, jadi kalau kita pegang itu kalau basah itu kan bisa mempengaruhi licin kan bisa. Bisa. Jadi nggak maksimal. Jadi kalau tapi ada latihan khususnya nggak itu, atau memang itu secara alamiah aja throw in-nya itu? Kalau saya sih enggak sih, kan itu alamiah aja sih. Alamiah aja ya? Mungkin dulu itu saya gampang mainan lempar-lemparan. Lempar-lemparan penyerampang magang nih. Bisa gitu aja Mas. Ya bisa juga. Kayaknya bakat alamiah di nyerampang magang nih. Tapi memang bener itu ya, spesialis lemparan ke dalam. Kalau Rory Delap itu artikel pokoknya itu mantep itu. Iya, kalau saya ngelihat di itu setelah saya searching itu, ya memang lemparannya itu. Tapi bener-bener jauh nih. Bener-bener jauh ya. Untuk Liga Mas, kemarin kan Liga baru main 3 kali. Sempet main di 3 match ini Mas? Saya main pertama nggak main. Saya masih di Mujadanan 2 lawan Persela, saya nggak main juga. Dan yang ketiga saya lawan Arema, alhamdulillah main. Setelah itu ya itu kenangan 2020. Liganya berhenti ya Mas? Iya, langsung berhenti dari situ. Mas, kalau liganya berhenti itu sebenarnya mempengaruhi nggak sih Mas di kualitas pemain? Sebenarnya ya sedikit banyak mempengaruhi banget. Kalau sedikit banyak mempengaruhi banget itu gimana itu? Sedikit banyak itu banyak. Banyak berarti ya itulah. Berarti banyak ketika liga kita berhenti itu mempengaruhi banget ya Mas? Mempengaruhi Mas. Ya. Karena kita udah istilahnya kayak
mesin udah lama nggak dipanasin lah. bisa macet. Tapi harapannya liga segera berjalan. Ya dong, kita tetap berharap cepat berjalan, mudah-mudahan yang di atas cepet. Dia sama Chelsea juga kangen nonton. Kalau di Semarang itu ini chance-nya bersinar. Terus berdiri demi lambang di dadamu. Teruslah bersinar Semarangku. Bener Mas? Woi, udah kangen pasti dengan chance itu. Iya, wah itu luar biasa. Luar biasa itu ya. Ada snack, ada panser biru itu kalau supporternya. Ketika di 2020 ya Mas, home base-nya masih di Magelang. 2020 kemarin di Magelang. Cuman ada dua opsi sih waktu 2020 kemarin sebenarnya, di Kendal sama Magelang. Kenapa kok di Kendal sama Magelang? Karena kalau yang di Kendal itu kan ininya tribunnya kecil. Nah mungkin kalau lawan tim yang basisnya besar di Magelang, basis supporternya besar itu mainnya di Magelang. Kalau yang basis supporternya masih sedikit itu mainnya di Kendal. Oh di Kendal, jadi opsinya dua begitu Mas. Sebelumnya kan di Jatidiri itu Mas ya? Iya di Jatidiri. Ada lagi stadion yang baru di Semarang nggak Mas? Sebenarnya nggak baru ya? sih. Citarum itu udah. Citarum udah lama, cuman mungkin rumputnya sekarang udah diganti sama rumput sintetis. Jadi atmosfernya kalau di Semarang tuh gimana Mas? Coba sih kasih cerita ke kawan-kawan ini Mas. Kalau atmosfernya di Semarang itu sebenarnya luar biasa Mas. Luar biasa ya? Luar biasa. Supporternya fanatik dan memang kreatif. Jos lah boy. Askar Mahesa Jenar. Tapi satu yang saya masih belum merasa gimana ya, masih masih belum 100% itu loh. Apa itu Mas? Karena belum ngerasain main di stadion kebanggaannya teman-teman supporter nih di Jatidiri. Di Jatidiri Mas ya. Ya karena masih renovasi. Masih renovasi sampai sekarang belum. Tapi kalau seandainya sudah selesai, home base-nya tetap di Jatidiri atau di Citarum? Tetap di Jatidiri. Bahkan sekarang ini banyak supporter menuntut untuk 2021 Bali Jatidiri. Sekarang banyak hashtag gitu. 2021 Bali Jatidiri. Pada ya kayak teman-teman supporter juga sekarang masih memperjuangin lah, kayaknya juga masih memperjuangin untuk pokoknya gimana caranya 2021 kembali ke Jatidiri. Ya. Karena stadion itu penuh kenangan, itu penuh memori di Jatidiri. Iya. Kalau kita keluar dari home base di Semarang juga kan animo penontonnya agak sedikit berkurang. Iya, kayak apa ya, musafir. Kayak musafir ya. Tapi kan nggak begitu jauh ya di Kendal sama di ini, Mas. Untuk mencapai titik sampai dengan sekarang ini kan nggak mudah, Mas. Gimana sih wejangan buat kawan-kawan nih, adik-adik kita, kawan-kawan di Lampung, supaya terus semangat gitu loh? Ya kalau dari saya sendiri sih dari dulu memang niatnya ingin jadi pemain profesional, tetap ya latihan, jangan pernah sampai lelah untuk latihan sampai puncaknya ya kayak alhamdulillah kayak sekarang ini. Kuncinya di latihan ya? Iya latihan. Kalau kata senior dulu sih motivasinya gini, kalau mau jadi pemain bola jangan nanggung-nanggung. Maksudnya jangan nanggung-nanggung nih? Mungkin kalau saya pribadi menafsirkannya itu ya jangan nanggung-nanggung, kayak maksudnya kalau anak sekarang kan main bola, main motor, apa segala macem lah yang lain kan. Kalau memang pengen main bola fokus, ya udah kuncinya fokus latihan pokoknya sampai jangan pernah lelah untuk latihan, karena yang untuk meningkatkan kualitas kita ya dari latihan itu. Ini Mas, saya ada satu pertanyaan lagi yang mengganggu. Jangan pacaran atau jangan jadi pemain bola, nggak ada uangnya gitu. Nih, kalau sudah jadi pemain profesional, sudah ada kontrak, itu gimana nih Mas? Menggiurkan nggak sebenarnya itu kontraknya? Jadi kadang denger, ngapain lu main bola, nggak ada duitnya. Gitu tuh, kan ada tuh orang-orang tua yang begitu nih. Nih ketika Mas sudah ada kontrak profesional nih, coba sih Mas
kasih tahu gitu. Wah, luar biasa Mas. Kalau kontrak yang dulu saya mau jajan, mau jajan aja mungkin ngumpulin. Dulu kan ayah itu suka baca koran. Ngumpulin korannya yang bekas punya ayah dibaca itu saya kumpulin dikit sampai banyak. Kan itu kan bisa dikiloin tuh Mas. Iya. Nah, bisa dikiloin. Saya tali, saya bawa ke pasar, saya jual, laku 2 kilo. Alhamdulillah bisa buat beli jajan. Kalau sekarang nggak harus ngumpulin uang, nggak harus ngumpulin koran. Alhamdulillah ya, pengen apa-apa keturutan. Jadi pemain bola itu ya bisa dijadiin pekerjaan. Kalau untuk sekarang, Kalau untuk untuk kawan-kawan yang memang punya cita-cita untuk jadi pemain bola profesional tuh jangan takut. Lihat Mas Prendy nih, jajan sekarang bisa, ini jajanin ceweknya apalagi bisa. Udah kayak dulu. Dulu siapa lu? udah pernah. Sama berarti dong Mas. Gila lu, sama kami jomblo bersatu nih. Hebat main bola aja jomblo apalagi gue. Bukan sih sebenarnya. Bukan jomblo. Bukan jomblo, karena saya menunggu wanita yang beruntung mendapatkan cinta saya. Menunggu. Berarti saya juga bukan jomblo. Iya. Wanita yang beruntung mendapatkan saya. Iya, kita harus berkualitas. Harus berkualitas. Oke, di luar itu Mas. Tapi Mas, untuk pola latihan yang benar ketika kita mau jadi pemain bola profesional atau pemain bola yang baik dan benar gitu, gimana pola latihan tuh? Ya, kalau saya sih baik dan benar itu dari awal kalau saya sampai sekarang ini masih ikut pelatih sih. Oh, ikut pelatih. Jadi belum yang ya mungkin kalau lepas dari pelatih mungkin yang sudah pernah yang didapatkan dari pelatih itu kita di luar latihan rutin kita nambah sendiri. Oh, ada tambah sendiri. Nambah sendiri. Terus mungkin kalau ada yang kurang kita tanya ke pelatih, ini saya udah latihan sekian lama, saya kurangnya di mana dan saya harus latihan tambahan apa supaya untuk mencapai ke top itu. Nah, itu kita tanya. Kalau saya mungkin masih ikut pelatih kan. Tanya, oh ini kita praktekin di luar latihan rutin. Kalau pemain bola itu ada makanan pantangannya nggak sih Mas? Kalau pantangan dulu makan gorengan. Nih coba nih. Mungkin kalau kayak sekarang pelatih Indonesia nih terkenal tegas nih Mas ya. Soal makanan juga nggak boleh sembarangan nih. Sebenarnya apa yang kita konsumsi untuk atlet itu memang harus lebih dari istilahnya orang biasa lah. Seharusnya seperti itu. Cuman kan kita orang Indonesia nih. Sama kita orang Indonesia. Jadi kalau ya memang mungkin dari kecil kebiasaan makan nasi. Kalau nggak makan nasi istilahnya kurang marem. Gitu jadi Nah, sebenarnya ada sih makanan ya yang memang harus sehat. Memang kita harus menjaga pola makan, pola tidur, pola latihan harus. Sebenarnya harus karena ya kembali itu tadi kita orang kampung jadi udah terbiasa gitu ya, terbiasa basing-basing gitu. Jadi, Mas, nih satu pertanyaan lagi. Sebenarnya banyak sih. Kali kok nanya terus nggak selesai gitu. Iya. Menurut Mas, kenapa sih sepak bola kita itu nggak maju sampai dengan sekarang? Timnas kita itu bolak-balik latihan, bolak-balik TC, tapi nggak pernah juara. Kenapa sih Mas? Menurut Mas masalahnya di mana nih? Masalahnya ya mungkin ya itu tadi ya, dari awal kita seperti kayak pola makan, pola latihan apa segala macam, menjaga kondisi. Mungkin kalau di luar negeri kan memang orangnya profesional, disiplin apa segala macam itu ya. Mungkin kalau ya kalau dari
pribadi saya juga kan mungkin karena kebiasaan di kampung apa ke bawah, jadi mungkin itulah. Tapi kalau yang sekarang ini pemain-pemain muda sekarang ini luar biasa semua ini Mas, kayaknya ya. Itulah mungkin yang jadi ganjalan sebelum ini. Sebelum Kalau ke depan ini mungkin insya Allah timnas kita itu skalanya nasional. Kalau kita bahasnya skala Lampung, pemain-pemain Lampung ini kan sebenarnya banyak yang punya talenta gitu Mas. Permasalahannya apa sih? Kok mereka itu setelah dari kelompok umur 15-18 tapi dia nggak bisa up setelah kelompok umur untuk ke level selanjutnya, itu kenapa itu biasanya Mas? Iya, kalau di Lampung, kalau saya boleh menilai sih sebenarnya kualitas kita punya. Pemain-pemain Lampung itu kita punya kualitas, punya talenta semua lah istilahnya. Banyak lah kalau di Lampung, cuman mungkin pembinaannya aja ya Mas. Kalau di Lampung, kalau saya lihat di Jawa itu pembinaan sepak bola itu luar biasa Mas, bahkan kayak jamur. Kayak jamur. Iya, SSB Sanabona terus dan untuk menyalurkan setelah dari usia mungkin 10 tahun 15 itu ada ya berkesinambungan gitu loh. Malah kesenggol nih. Jadi mungkin semangat ya. Jadi kalau di Jawa itu berkesinambungan. Apalagi kan kalau di Jawa itu banyak tim sih Mas ya. Jadi bisa disalur-salurkan. Persaingannya juga jadi lebih merata. Iya, kalau di Lampung mungkin ya itu tadi pembinaan sama mungkin pembinaan yang berkesinambungan dari U15 naik ke 17, karena kebanyakan pemain ketika sudah berprestasi di kelompok umur stuck, larinya ke Tarakan. Ya. Kalau di sini tuh gitu. Ya. Karena bingung mereka mau kemana gitu loh. Gue mau ngapain setelah ini gitu. Ya itu tadi, kembali itu tadi. Kayak saya dulu mungkin saya nggak pernah Mas berpikiran sampai main di Serang. Di Jawa itu kan seberang Serang. Main di Semarang. Saya nggak pernah berpikir bisa sampai sejauh itu. Cuman memang cita-citanya dulu kan memang ke Winnie. Saya nggak berani. Oke, sudah. Cita-citanya memang ke sana. Untuk akses. Kok bisa? Apa Masnya ikut seleksi? Kan sekarang banyak tuh seleksi Elite Pro Academy kalau sekarang tuh. Gimana nih kalau Masnya dulu? Kalau saya dari teman Mas. Awal saya bisa ya kayak ke Bengkulu, ke Serang itu dari teman awalnya. Maksudnya teman nih, yuk kan main atau gimana nih? Seleksi. Oh, ikut seleksi. Jadi dari dulu, kalau ya ini sedikit yang perjalanan yang ke Serang ya. Dulu sebelum ke Serang itu kan saya Lampung FC yang seperti awal tadi, Lampung FC itu saya ikut tim di situ, dan di situ ada Bang, boleh sebut namanya? Boleh. Saya jadi Bang Toyib aja. Kalau Bang Toyib lagi dicari soalnya nggak pulang-pulang. Bang Ervin Rianto Butar-Butar. Nah itu dia kan waktu saya di Lampung FC kan saya masih muda itu Mas, masih muda, masih umur berapa ya? 20 tahun kalau nggak salah. 20 tahun. Di situ saya belum pernah main. Di Lampung FC itu saya masih cadangan. Belum pernah main, cuman di situ saya setiap latihan, setiap apa saya harus maksimal. Mungkin orang melihat dari situ kan, Bang Ervin juga melihat saya mungkin dari situ, oh anak ini mungkin punya semangat, punya kemauan, punya kemauan. Dan akhirnya itu saya sempat jadi security Mas. Terus sempat jadi security? Iya, saya sempat jadi security sebelum ke Serang. Jadi security ini di mana nih Mas? Di PB Swalayan. Oh, di PB Swalayan 2 bulan. Saya udah 2 bulan ya. Kan kalau PB Swalayan itu ada timnya lah ya. Ya Putra PB. Jadi masih itu sama Persikomet gini terus. Masih ketemu terus di final soalnya. Masih aktif main bolanya kan di situ. Cuman saya dalam hati waktu kerja itu, kok saya masih pengen main bola. Saya pengen main bola, dan alhamdulillah saya lagi jaga tuh jadi security. Tiba-tiba Bang Ervin WA, "Adek, mau ke Serang nggak? Seleksi tapi."
langsung saya nggak pikir panjang tuh karena saya habis mikirin itu kan baru mikir tiba-tiba langsung jadi langsung mau bang, ya udah besok berangkat, siap bang. Nah, setelah dapat kabar dari Bang Ervin, saya langsung lukir sip jaga malam kan, langsung jaga malam. Terus paginya saya resign. Paginya resign? Langsung resign, pokoknya emang udah keinginan saya main bola gitu kan. Resign, berangkat ke Serang seleksi dan alhamdulillah masuk di tim Serang 2017 ya. 16-17. 2016-17 waktu Lampung Sekti masih ini juga Liga 2. Itu seleksi alhamdulillah masuk dan di situ saya main reguler, main inti dan alhamdulillah bersambung dari situ. Saya bersambung ke Serang seleksi juga. Itu yang ada yang ngajak juga, ada yang ngajak itu Om Kamit. Waktu itu asisten pelatih Serang dia, Om Kamit, Dul Kamit. Dulu juga pernah main di PSBL. Oh dulu sempat kan? Pak Dul Kamit itu. Nah di situ saya disuruh seleksi di Semarang dan alhamdulillah juga masuk ya sampai sekarang. Mungkin lebih ke apa ya, relasi, lebih ke relasi gitu ya. Tapi jangan lupa kita juga harus apa ya, supaya kita dinilai orang, supaya kita bisa dihargai orang ya kita harus kerja keras juga. Betul. Mas, terakhir pertanyaan saya, peran pemerintah seberapa sudah berperankah pemerintah khususnya di Lampung ya, kita bahas di Lampung untuk sepak bola dan harapannya untuk sepak bola ikut sertaan pemerintah Mas. Kita sedikit ngobrol dengan pemerintah. Gimana nih Mas? Ya, kalau dari pemerintah mungkin yang saya tahu waktu zaman saya ya. Zaman saya. Beda zaman gitu. Enggak, waktu zaman saya masih junior dulu. Mungkin kan kalau tim-tim SSB kampung itu mungkin tujuannya memang untuk membela kabupaten. Kalau dulu kan sekedar ke situ, pasti ke situ. Dan alhamdulillah juga saya dulu ya tembus ke kabupaten dan kalau sekarang mungkin malah lebih ini ya Mas ya. Kalau pemerintah kayaknya lebih open ya sekarang ya. Karena banyak event-event kayak sekarang Liga Top Skor itu emang dari pemerintah bukan sih? Kalau Top Skor dari swasta. Yang Top Skor dari swasta. Pemerintah sejauh ini untuk di Lampung ya, dia tidak ada liga berjenjang gitu, enggak ada. Dia tidak memfasilitasi, tapi saya harap kedepannya pemerintah bisa memfasilitasi itu. Kalau sayang talenta muda yang ada di Lampung ini kalau akhirnya mentok gitu. Nggak sampai berprestasi ke depannya. Saya berharap ayo pemerintah bareng-bareng gitu loh. Lampung itu kaya akan pemain. Jangan cuman bisanya ngapain gitu loh. Kita lihat sudah ada Mas Prendi, kita lihat ada Purwakayudi dan pemain-pemain lainnya. Ayo dong support kawan-kawan sepak bola ini. Kita punya stadion bagus. Tinggal pemerintahnya mau atau enggak, itu aja. Ayolah bareng-bareng. Sepak bola ini olahraga yang digemari banyak orang. Sayang gitu. Kita bareng-bareng sekarang, khususnya Metro ya Mas, kita ngebahas Metro. Ini Mas Prendi kita undang ke sini nih buat ngasih motivasi lebih ke kawan-kawan di Metro. Orang jangan takut bermimpi. Kalau kata Soekarno itu, bermimpilah kamu setinggi langit, kalau kamu jatuh kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Gak ngerti kalau jatuhnya kelebihan. Wah, berarti gitu. Betul Mas? Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Ayo, saya butuh motivasi dari Mas buat kawan-kawan. Ya, kalau saya sih dari dulu pasti kalau ngasih ini ke junior saya, jangan pernah putus harapan, jangan pernah putus doa untuk meraih cita-cita kalian. Dimanapun, apapun itu cita-cita kalian, tetap jangan pernah putus harapan. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas sudah mau diajak podcastan. Kita boleh nyanyi bersinar sedikit gak nih? Karena kawan saya banyak anak-anak Panzer, banyak anak-anak snack. Enggak, dari tadi teman-teman Panzer ini Mas ini pendukung mana nih? Saya pengen
tahu. Kalau saya pendukung Persib Bandung. Oh, Persib Bandung. Saya pendukung Persib Bandung. Saya sering pernah kebetulan kemarin nonton lawan PSIS waktu kalah kalau nggak salah. Di mana itu? Waktu di Magelang. Oh, di Magelang. 2019 kalau nggak salah itu. Oh, nonton langsung ya? Nonton langsung di Stadion Magelang. Kebetulan kemarin juga Suratin mainnya di Magelang. Gitu. Jadi saya sedikit banyak kawan-kawan Panser sama Snack. Oh, iya. Suratin. Suratin yang Persikomet, yang Komet itu main di Magelang. Di 2020 kemarin. 2020. Main di Magelang. Kalau yang kemarin lawan PSIS itu putaran kedua kalau nggak salah. PSIS kalah waktu itu. Itu nanti. Iya. Kalah gitu. Dan nyanyi boleh kita? Yang tadi dikit aja. Boleh. Bangkit berdiri demi